Setelah kita membahas mengenai cara wawancara maupun pengisian instrumen ASI pada video sebelumnya, pada video berikut ini kita akan membahas tentang bagaimana pemberian nilai atau rating bagi pewawancara dan pertimbangan-pertimbangan klinis dalam menentukannya. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam wawancara ASI terdapat dua skala penilaian, yaitu skala penilaian klien atau yang diwawancara dengan skala penilaian pewawancara. Jika skala dari klien adalah 0 sampai 4, maka skala dari pewawancara adalah 0 sampai 9. Pedoman umum untuk skala penilaian pewawancara adalah sebagai berikut. 0 sampai 1 tidak ada masalah, tidak ada indikasi perlu diberikan rawatan atau intervensi. 2 sampai 3 sedikit masalah, rawatan atau intervensi mungkin belum diperlukan atau dilakukan dengan tingkat rendah. 4 sampai 5 masalah sedang, diindikasikan memerlukan rawatan atau intervensi. 6 sampai 7 masalah yang cukup besar, rawatan atau intervensi diperlukan. 8 sampai 9 masalah yang sangat besar, rawatan atau intervensi sangat diperlukan. Tingkat keparahan ini definisikan sebagai kebutuhan klien akan rawatan pada saat itu atau pada saat dilakukan wawancara, yang belum klien lakukan dan perlu dilakukan. Bisa juga sebagai bentuk rawatan tambahan untuk menunjang rawatan yang sudah klien lakukan. Peringkat atau skala keparahan tersebut harus didasarkan pada data-data dari wawancara ASI yang dilakukan, seperti jumlah, durasi, dan intensitas gejala yang disampaikan klien pada satu domain tertentu. Sebagai analoginya, seorang klien dengan kanker stadium akhir akan dinilai dengan tingkat keparahan medis di angka 9 jika saat ini dia tidak menerima perawatan yang memadai, yang juga menunjukkan bahwa rawatan mutlak diperlukan untuk kondisi yang mengancam jiwanya. Tingkat keparahan yang sangat tinggi harus menunjukkan tingkat gejala masalah yang berbahaya, khususnya bagi pasien atau orang lain dengan kebutuhan pengobatan yang tinggi. Peringkat ini juga perlu tetap diberikan meskipun tidak ada layanan atau rawatan efektif yang tersedia. Dalam hal ini, apabila klien dengan kondisi gejala yang terkontrol atau sudah tertangani maka perlu diberi tingkat keparahan masalah yang lebih rendah. Tingkat keparahan dapat berubah dinamis seiring dengan perubahan jumlah, durasi, dan atau intensitas gejala. Jika dibandingkan dengan skala penilaian klien, nilai 0 sama maknanya dengan skala 0 dan 1 dari pewawancara. Begitu juga skala 1 sama dengan 2 dan 3, skala 2 sama dengan 4 dan 5, dan skala 3 sama dengan 6 dan 7, dan skala 4 sama dengan 8 dan 9. Namun demikian, bukan berarti jika klien memberikan nilai 4 misalnya, pewawancara harus memberikan nilai 8 atau 9. Adanya rentang skala yang berbeda dari pewawancara dengan klien ditujukan agar pewawancara memiliki rentang atau ruang lebih luas untuk menentukan skala atau tingkat keparahan dari klien. Jadi apabila pewawancara menilai bahwa tingkat keparahan yang dipahami dan disampaikan klien lebih tinggi maupun lebih rendah, pewawancara dapat dan perlu memberikan skala penilaian yang berbeda dan sesuai. Rentang tersebut dibutuhkan selain untuk memperkirakan tingkat keparahan klien secara lebih lebar, juga untuk menekan sejauh mungkin subjektivitas penilaian, mengatasi keragaman persepsi, dan meningkatkan keakuratan perkiraan penilaian. Untuk melakukan ini, terdapat dua metode yang direkomendasikan berdasarkan panduan ASI dari TreatNet, yaitu langkah pertama, pewawancara cukup mempertimbangkan data objektif dari domain masalah dengan perhatian khusus pada poin-poin penting yang paling relevan dengan perkiraan tingkat keparahan yang terjadi atau valid. Dalam kasus Antoni Putra, poin M1, M3, dan M6 menjadi contoh poin-poin pentingnya. Dengan menggunakan data-data objektif ini, maka pewawancara dapat menentukan skala penilaian dari tingkat keparahan masalah pasien dan kebutuhan akan rawatan. Langkah kedua, data subjektif dari klien, yang berarti pendapat, pengakuan, dan lain-lain. Itu juga dipertimbangkan. Dalam hal ini, pewawancara dapat mengubah penilaian awal berdasarkan dengan data atau informasi subjektif ini. Namun, apabila diduga hanya sedikit dari informasi tersebut yang relevan dan tidak dikumpulkan secara sistematis sebelumnya, semua data tersebut perlu juga dicatat di bagian komentar sebagai bukti bahwa data itu pernah disampaikan oleh klien. Jika pasien menunjukkan bahwa dia merasa masalah tertentu sangat parah, dan pengobatan atau perawatan itu sangat penting baginya, maka pewawancara dapat meningkatkan peringkat akhir keparahannya. Demikian pula, dalam situasi di mana pasien secara meyakinkan menyajikan bukti yang mengurangi keparahan yang tampak dari area masalah, pewawancara dapat mengurangi penilaian akhirnya. Sebagai contoh, apabila klien merasa bahwa dirinya tidak memiliki masalah, mereka akan memberikan nilai 1 dengan narkoba atau zat.
Meskipun data yang didapat dari asesmen menyatakan bahwa ia sudah cukup lama menggunakan dengan frekuensi yang sering dan beberapa orang terdekatnya sudah menyatakan keprihatinannya, maka berdasarkan penilaian klinis dari data-data tersebut, normalnya pewawancara akan merasa bahwa nilai 1 itu tidak sesuai. Namun, apabila pewawancara langsung tidak menyetujui penilaian klien tersebut, kemungkinan besar penolakan atau perdebatan akan terjadi, yang itu akan merusak hubungan terapeutik yang sedang dibangun. Untuk itu, pewawancara dapat dan disarankan memberikan nilai di rentang manapun berdasarkan penilaian klinis yang didapat dari data-data asesmen dengan mengikuti prosedur sebagai berikut. Prosedur penyesuaian skala penilaian. 1. Tentukan nilai yang pewawancara anggap tingkat keparahannya paling sesuai atau yang paling menggambarkan kebutuhan akan rawatan di saat ini. 2. Beri nilai tambahan ke atas atau ke bawah sebanyak 2 atau 3 rentang nilai dan pilih nilai yang paling dekat dengan nilai subjektif atau nilai yang dipilih oleh klien. Jika klien menganggap masalahnya cukup besar dan merasa rawatan itu penting, pilih titik yang lebih tinggi dari rentang tersebut. Jika klien menganggap masalahnya kurang serius dan menganggap perawatan kurang penting, pilih nilai yang menengah atau bawah. Meskipun dalam kriteria untuk menetapkan tingkat keparahan untuk setiap masalah bervariasi dari satu kondisi ke kondisi lainnya, prosedur derivasi di atas sudah terbukti dalam memberikan penilaian yang akurat dan valid. Perlu diingat bahwa skala penilaian tersebut tidak dapat menggantikan diagnosa maupun informasi lain yang bersifat lebih akurat, seperti hasil pemeriksaan laboratorium, evaluasi psikiatri, dan lain-lain, dan juga tidak dapat digunakan sebagai ukuran hasil dalam penelitian atau studi evaluasi program. Untuk tujuan penelitian, tetap menggunakan mekanisme penilaian komposit berbasis matematis. Penting juga diingat bahwa penilaian ini pada akhirnya bersifat subjektif dan telah terbukti berguna hanya dalam kondisi di mana semua data tersedia dan wawancara dilakukan secara langsung. Hal ini tidak selalu berlaku sama dalam evaluasi tindak lanjut atau asesmen tahap berikutnya. Domain medis. Mari kita coba lakukan berdasarkan hasil asesmen yang sudah dilakukan kepada klien Antoni Putra seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Pada domain medis, diketahui bahwa Anton pernah dirawat sebanyak 1 kali di rumah sakit karena gangguan pada kelenjar getah bening sekitar 1 tahun yang lalu, tepatnya di Juli 2020. Meskipun hanya sekali, tapi menurut Anton hal ini berdampak signifikan terhadap kondisi fisik Anton, di mana dia menyatakan bahwa hingga 30 hari terakhir ini ia merasa memiliki masalah dengan kesehatannya dan merasa sangat terganggu dengan memberikan skor 4. Di sisi lain, ia merasa tidak terlalu membutuhkan pengobatan, di mana dia memberikan skor 2 untuk masalah yang dihadapinya dengan alasan bahwa hal itu sudah berlangsung setahun lalu dan ia sudah pernah berobat untuk hal ini. Jika dilihat lebih lanjut dari informasi yang disampaikan oleh Anton, sesungguhnya tidak ada masalah medis atau fisik lain yang pernah terjadi, selain gangguan kelenjar getah bening tersebut. Hal itu pun sudah terjadi dan ditangani 1 tahun lalu, bukan masalah pada saat ini atau 30 hari terakhir. Segala keluhan yang dinyatakan Anton dalam 30 hari terakhir tersebut tampaknya lebih merupakan masalah lain yang kemungkinan bukan dikarenakan masalah kelenjar getah bening. Ini dapat diindikasikan dari tidak adanya gejala khas yang muncul seperti adanya benjolan kecil di ketiak, leher, atau bagian lainnya yang terasa keras dan sakit saat ditekan. Tidak ada demam yang disertai badan yang terasa lemah, selalu berkeringat di malam hari, sakit di tenggorokan hingga penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Namun demikian, kita perlu menghargai pendapat dari klien dan perlu memastikan kondisi tersebut dengan memeriksakannya ke dokter atau profesional medis yang kompeten. Maka dalam hal ini, rekomendasi klinis objektif yang dapat kita rencanakan adalah melakukan rujukan medis untuk memeriksakan kondisi yang dialami oleh klien. Dalam hal ini, kondisi medis Anton belum atau tidak dalam taraf keparahan yang tinggi atau skor 6 atau 7, namun perlu diwaspadai dan dipastikan dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh atau dianggap sedang pada skor 4 atau 5. Maka skala penilaian pewawancara yang dapat diberikan dalam konteks ini adalah skor 4 atau 5. Perlu diingat, dalam memberikan skala penilaian pewawancara, kita perlu menentukan satu nilai yang pasti, apakah 4 atau 5, bukan 4 dan 5, atau bukan 4 hingga 5. Ini dibutuhkan agar nilai yang diberikan dapat akurat dan jelas dalam menentukan skala keparahan atau tingkat kebutuhan rawatannya. Domain pekerjaan atau dukungan. Untuk domain berikutnya, status pekerjaan atau dukungan, Anton memiliki jumlah penghasilan yang relatif besar, tidak memiliki keterbatasan transportasi, dan tetap memiliki penghasilan dalam 30 hari terakhir.
Anton juga menyatakan tidak mengalami masalah dalam 30 hari terakhir. Masalah yang ia alami adalah di luar pekerjaan dan narkoba membantu dia untuk menjadi prima di dalam pekerjaannya, bukan sebaliknya. Ia mengakui kadang ada konflik di pekerjaan, namun itu ia anggap sebagai hal biasa dan bukan merupakan sebuah masalah berarti buatnya. Sehingga hal ini yang membuat ia memberikan angka 0 untuk pertanyaan E20 dan E21. Ia juga mengaku selama ini rekan kerjanya tidak ada yang pernah menegur atau memberikan masukan mengenai kinerjanya di kantor. Ini mungkin karena ia bekerja sebagai CEO di perusahaan milik ayahnya, sehingga mungkin tidak ada yang berani menyampaikan secara langsung. Maka, dalam hal ini pewawancara perlu mempertimbangkan beberapa hal tersebut untuk memberikan nilai yang tepat dalam domain ini. Domain alkohol dan zat. Pada domain ini, klien mengaku menggunakan alkohol atau bir dan ekstasi atau MDMA sejak 10 tahun lalu dengan pola penggunaan yang cukup rutin dan dalam dosis yang agak banyak. Intensitas dan dosis konsumsi alkoholnya meningkat di 5 tahun terakhir, di mana di 5 tahun terakhir dia juga mulai menggunakan dumolit atau benzodiazepin dan sabu atau metamfetamin dengan pola penggunaan rutin atau reguler. Dia mengaku menggunakan alkohol di 30 hari terakhir dan semua zat lainnya di 20 hari terakhir. Dilaporkan juga bahwa ia sering menggunakan lebih dari satu zat dalam satu hari yang sama di 20 hari terakhir dan 5 tahun sepanjang hidupnya. Anton belum pernah mengikuti program rawatan terkait gangguan penggunaan zatnya dalam bentuk apapun. Yang ia pernah lakukan hanya mencoba berhenti dengan caranya sendiri, namun itu tidak pernah berhasil. Masa abstinensia terlamanya adalah sebanyak 5 hari. Anton mengakui memiliki masalah dalam 30 hari terakhir dengan memberikan skor 4 untuk alkohol maupun zat, dan menyatakan skor 3 untuk mendapatkan rawatan alkohol dan skor 4 untuk zat. Berdasarkan dari pertanyaan D39, tampaknya klien masih berpikir bahwa dia masih dapat mengatur penggunaan alkoholnya tanpa harus berhenti. Hanya saja mempertimbangkan pola penggunaan alkoholnya yang sudah sangat lama dan secara rutin, nilai 4 seharusnya lebih tepat diutarakan oleh klien. Meskipun ia menyatakan ia tidak pernah mengalami delirium tremens, namun mengingat riwayat penggunaan alkohol yang sudah cukup lama dan belum pernah berhenti, maka adanya risiko putus zat alkohol yang dapat membahayakan nyawa perlu dipertimbangkan. Untuk itu, nilai 8 setidaknya dipertimbangkan diberikan untuk kedua domain tersebut. Domain legal. Pada domain ini, semua jawaban Anton adalah tidak pernah melakukan atau 0, bahkan beberapa N. Sehingga nilai 0 terhadap L28 maupun L29 seharusnya akan sama dengan penilaian pewawancara. Domain keluarga atau kehidupan sosial. Di domain ini ia menyatakan belum menikah, meski memiliki pasangan yang terkadang tinggal bersama dengannya, merasa tidak puas dengan kondisi kehidupan keluarga dan sosialnya, serta cenderung menghabiskan waktu keseharian seorang diri, termasuk ketika menggunakan alkohol dan zat. Ia merasa memiliki masalah dengan ayah dan ibunya, namun lebih kepada masalah komunikasi karena kesibukan masing-masing dan menganggap itu bukan masalah serius. Di pertanyaan lain juga ia menyatakan tidak pernah mengalami, dengan memberikan skor 0. Menariknya, dalam 30 hari terakhir ia mengaku tidak memiliki konflik serius dengan keluarga, namun ia menganggap merasa sangat terganggu dengan kondisi hubungan keluarganya dalam 30 hari terakhir dan merasa sangat penting untuk mendapatkan bantuan terapi dan konseling untuk itu, sehingga semua jawabannya diberikan skor 4. Anton menyatakan 0 hari untuk pertanyaan F31, memberikan nilai 1 untuk F33, dan nilai 0 untuk F35. Meskipun Anton mengaku sangat terganggu, namun tidak ada riwayat penganiayaan yang dilaporkan oleh ia selama hidupnya, dan Anton masih menjalin komunikasi dengan kedua orang tuanya. Selain itu, meski Anton memiliki teman dekat yang menggunakan, namun ia tidak melaporkan adanya masalah dengan mereka, dan Anton mengaku lebih banyak menghabiskan waktu seorang diri belakangan ini. Sehingga skor 4 untuk keparahan masalah maupun kebutuhan terapi dianggap terlalu tinggi. Maka pewawancara perlu memberikan skala nilai yang lebih rendah dibanding itu, antara 4 hingga 7. Anton tampak belum dapat mengidentifikasi dengan baik masalah yang dialami dengan dirinya maupun dengan keluarganya. Maka di pertanyaan F37 maupun F38, pewawancara memberikan nilai 1, yang dimana ini perlu mendapatkan perhatian dan dituliskan lebih lanjut di kolom catatan. Namun, tidak perlu hingga membuat proses pewawancaranya dihentikan karena hal ini. Domain psikiatri. Di domain ini, Anton mengaku tidak pernah dirawat atau menjalani terapi terkait psikiatri. Namun, ia mengaku merasakan semua gejala di P4 hingga P7 di 30 hari terakhir maupun sepanjang hidup, khususnya di 2 tahun belakangan ini.
Ia menyatakan dalam 30 hari terakhir mengalami masalah psikologis dan emosional dan merasa sangat terganggu maupun sangat penting untuk mendapatkan bantuan terapi. Dalam hal ini, mutlak klien memiliki kebutuhan untuk mendapatkan penanganan psikiatri, namun dianggap tidak sangat parah, seperti skor 4 yang diutarakan oleh klien. Tapi, pewawancara dapat memberikan skala penilaian di kisaran 4 hingga 7.